Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran takbir, yang mana kita masih berada di dalam konsep mubtada khobar, yaitu ada dua isim. Isim yang pertama berlam ta'rif atau ma'rifah, dan itu adalah bukti ciri khas daripada mubtada. Dan isim yang kedua yaitu khobar, penjelas daripada mubtada yang menjadi kata depan. Baik, kita akan membaca sekaligus mengartikan yang ada di dalam kitab atau kurikulum takbir kalian di PTA 1 ini. At-tadribul hadi asyara, latihan yang ke-11. At-tuyuru ta'iratun. Kalian baca at-tuyuru ta'iratun. Burung-burung itu sedang terbang. At-tuyur ta'iratun. Al-bintu talibatun. Al-bintu talibatun. Anak perempuan itu seorang siswi. Kemudian di bawahnya yang ketiga, al-mat'amu mustahimun. Al-mat'amu mustahimun. Al-mat'am itu rumah makan atau warung makan. Ya, adapun yang di rumah, kalau di rumah kalian, kalau kalian di pesantren itu memang ada mat'am. Tapi kalau kalian di rumah itu nggak ada mat'am. Karena mat'am itu cenderung ruangan yang luas, ruangan yang lebar, yang di situ banyak meja, banyak tempat-tempat orang untuk makan. Maka semua restoran kita mengenal dengan mat'am. Tetapi kalau di rumah kan nggak seperti restoran. Maka kalau di rumah kalian cukup menggunakan istilah hujratut ta'am atau ghurfatut ta'am, ruang makan. Dan jangan dapur. Ya, kalau dapur itu matbahun, itu biasa untuk masaknya. Dan biasanya tempat masak sama tempat makan kan beda. Setidaknya beda meja lah. Ya, meskipun ruangannya mungkin sama tapi beda meja. Nah, inilah yang dikenal dengan ghurfatut ta'am. Adapun di sini al-mat'amu mustahimun, rumah makan ini ramai. Mustahimun itu ramai. Al-mataru ghazirun. Al-mataru ghazirun. Hujan ini lebat. Ghazirun ders, ya. Jadi hujan itu ada hujan mator, bisa juga menggunakan ghois. Ghois itu juga hujan. Adapun ghazir itu ders. At-tiflu naimun. At-tiflu naimun. Anak laki-laki itu tidur. Al-faqiru muhtajun. Al-faqir, ya, orang yang fakir. Orang fakir itu orang yang lebih daripada miskin. Muhtajun. Muhtajun itu butuh, ya. Orang fakir itu orang yang membutuhkan makan, membutuhkan pertolongan, macam-macam. Al-jabalu murtafi'un. Al-jabalu murtafi'un. Al-jabal itu gunung. Ya, gunung yang secara umum. Adapun nanti ada jenis gunung yang berapi seperti hanya Merapi, Sinabung, ya, itu dikenal dengan al-burkanu. Burkanun, ya, itu gunung yang masih aktif. Ada apinya, bisa meletus, ya. Adapun yang sudah enggak aktif itu biasa kita nyebutnya jabal. Kalau yang lebih kecil daripada jabal dikenal dengan rabwatun. Ar-rabwatu atau bukit. Ya, di sini al-jabalu murtafi'un. Murtafi'un itu menjulang atau tinggi. Ya, jadi gunung itu tinggi. Kemudian adzubabu mudhirrun. Jadi di gambar ini tuh ada lalatnya, ya, cuma lalatnya nggak kelihatan. Di matanya itu ada lalat. Adzubabu mudhirrun. Lalat itu mudhirrun, membahayakan, mendatangkan madharat gitu, ya. Mungkin penyakit, bakteri, macam-macam. Al-misbahu munirun. Lampu itu terang. Munir itu terang. Tapi jangan dipraktekkan terus terang, nanti istamir munir dong. Nah, berterus terang lah, ya, terus terang dong, nggak seperti itu, ya. Tetapi al-misbahu munirun, al-misbah lampu itu munirun terang, terang karena cahaya.
Al-jusru maksurun. Al-jusru yaitu as-siratu, jembatan itu rusak. Kita jeda dulu mendengarkan azan. Taib, nastamir, kita lanjutkan. Al-jusru maksurun artinya jembatan itu rusak atau patah. Jadi itu gambar jembatan ya aslinya. Az-zujajatu mali'atun. Ya, az-zujajah itu kita menerjemahkannya bisa botol. Ya, botol kalau dari beling atau dari kaca itu disebutnya az-zujajah. Tetapi banyak sekarang botol-botol itu dari plastik. Kalau botol dari plastik itu secara umum dikenal dengan qarurah. Ya, qaruratun. Seperti hanya botol aqua, botol air mineral itu kan jarang sekali yang ada dari beling atau dari kaca, rata-rata dari plastik. Ya, az-zujajatu mali'atun. Ya, botol itu penuh, mali'atun itu terisi, ya, terisi dengan penuh. Maka kata kerjanya mengisi itu mala'a yamla'u. At-tayru ta'irun. At-tayru ta'irun. Burung itu terbang. Ya, tapi kalau at-tayr itu cuma satu ekor saja atau istilahnya mufrad. Al-kitabu mufidun. Buku ini bermanfaat. Mufidun manfaat untuk mudzakkar, kalau untuk muannas mufidatun. Al-jamalu tawilul unuqi. Al-jamalu tawilul unuqi. Unta ini lehernya panjang. Al-unuq itu leher, tawil itu panjang. Ya, jadi susunannya adalah unta ini berleher panjang. Al-jamalu tawilul unuki. Al-baitu jamilun. Rumah ini indah, rumah ini bagus. As-sama'u sofiyatun. As-sama langit, sofiyah itu bisa berarti terang, bisa berarti murni, ya. Tergantung susunan kalimatnya. Kalau langit itu kan nggak mungkin murni. Langit kalau cerah itu disebut dengan sofiyah, artinya nggak hujan. Ya, sofiyah terang atau cerah. Nah, di latihan berikutnya kalian diminta untuk memilih, ya, antara kolom yang alif dengan yang kolom yang ba ini mana yang sesuai sebagaimana yang telah kita baca tadi. Contohnya al-jabalu, ya, al-jabalu mana kira-kira ada murtafiun apa enggak? Oh, ada, al-jabalu murtafiun. Al-bintu talibatun. Al-bintu talibatun. As-sama'u, tadi kita baru saja membaca as-sama'u apa? Sofiyatun. Ada enggak sofiyah di sini? Oh, ada, as-sama'u sofiyatun. Al-misbahu, al-misbahu munirun. Al-misbahu munirun. Nah, ini masih banyak yang kata-kata yang tidak kepakai. Insya Allah nanti ada di apa di bacaan-bacaan setelahnya. Contohnya ada dhaif. Dhaif itu lemah. Ajuz itu juga lemah karena usia sudah tua. Ada mudhi'un itu juga bercahaya, ya, yang lebih tidak berkilau. Ada qawiyun, kuat, dan seterusnya. Nah, kemudian di latihan yang ke-13, uktub, diminta untuk menulis al-jumlah al-munasibah, susunan kalimat yang tepat, amama rokmi kulli surah, di depan nomor yang ada dalam gambar. Ya, cuma masalahnya kurang terang nomor 1 ini apa ya? Nomor 1 ini kalau buku yang berfaedah gimana? Al-kitabu mufidun. Nomor 2, oh ini yang lalat tadi, az-zubabu mudirrun. Ya. Yang keempat, al-faqiru muhtajun. Kemudian
gambar yang keempat, yang tadi yang ketiga, ini yang keempat, al-misbahu munirun. Yang kelima apa itu? Hujan deras kayaknya ya. Al-mataru ghazirun. Yang keenam gunung. Al-jabalu murtafi'un. Yang ketujuh al-baitu jamilun. Dan yang kedelapan al-bintu talibatun. Ya. Jadi itu beberapa contoh mubtada khobar yang khobarnya masih isim. Karena nanti ada mubtada yang khobarnya fi'il. Contohnya, siswa itu yang sedang menulis pelajaran. Ya, menulis pelajaran kan kata kerja alias fi'il. At-talibu yaktubu darsa. Ya, susunan yaktubu darsa menjadi khobar untuk at-talibu. Nah, ini insya Allah ada di bacaan selanjutnya. Ya, kita ambil sekarang, boleh? Kita baca. Nah, ini al-qadhi yahkumu bainan nas. Seorang qadhi, seorang hakim sedang mengadili antar manusia. Ya, yahkumu bainan nas. Ini menjadi khobar al-qadhi. At-tabibu yu'alijul mardha. Seorang dokter sedang memeriksa pasien. Al-mardha pasien, yu'aliju memeriksa. Ya, susunan yu'alijul mardha ini susunan kata kerja menjadi khobar untuk at-tabibu. Al-mar'atu taghsilu thiyaba. Seorang perempuan itu sedang mencuci pakaian. Taghsilu mencuci, athiyaba pakaian. Ini masih berkaitan dengan mubtada khobar ya. Kalian perhatikan dengan baik-baik murojaah ya, karena mubtada khobar merupakan susunan kalimat yang paling banyak di susunan Arabiyah. At-tiflu yashrabul labana. At-tiflu, anak laki-laki itu sedang meminum susu. Kemudian al-kawwa'u yukawwith thiyaba. Al-kawwa itu tukang setrika. Ya, tukang setrika itu sedang menyetrika pakaian. An-nasikhu yutabbi'u 'alal alatil katibah. Seorang penulis itu sedang mencetak di alat cetakan, yaitu kalau alat katibah dulu itu mesin ketik ya. Mesin ketik, kalau sekarang udah enggak zaman, sekarang sudah ada laptop. At-tabahu yatuhu ta'ama. Ya, koki, at-tabah itu koki, sedang memasak atau menyiapkan makanan. Al-muallimu yudarrisu tullaba. Seorang guru sedang mengajar para murid. Al-banna yabnil manzila. Al-banna itu tukang bangunan. Yang bangun-bangun itu sebutannya al-banna, sedang membangun yabni al-manzila, perumahan atau rumah. An-najjar, an-najjar itu tukang kayu. Yuslihul baba, sedang memperbaiki pintu. Junudul itfa, ya. Junudul itfa itu para prajurit pemadam kebakaran. Al-itfa itu kalau bahasa kita damkar, ya, damkar. Kemudian di situ yukhmidunan naro, sedang memadamkan api. Kemudian faniyul irsad yukhbiruna bi ahwali taqsi. Ya, jadi para istilahnya penyiar perakiraan cuaca sedang menghabarkan tentang kondisi cuaca. Ya, kalau sekarang apa itu faniyul irsad itu petugas anchor berita itu ya. Jurnalis atau yang biasa membacakan berita itu sedang menghabarkan kondisi cuaca. Jadi faniyun itu diambil dari kata di antara dari kata seni. Taib.
yukhbiruna itu menghabarkan bi ahwalit toksi, yaitu hal-hal yang terkait dengan cuaca. Nah, ini kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi